Cerita dimulai ketika Chen Hai, guru dari Pila Penempa Pedang, didatangi oleh 3 penjaga agung aliansi Tianwen. Mereka ingin menangkap pedang gila yang sedang bersembunyi di sini, namun Chen tidak akan membiarkan mereka. Tidak mampu mengalahkan mereka bertiga, muncullah Ning Yuchu atau lebih dikenal dengan sebutan pedang gila. Dia mengeluarkan pedangnya bernama Janlu, dan dalam sekali ayunan membuat ketiga penjaga itu musnah dalam sekejap. Mengetahui pedang Janlu itu belum sempurna, Chen merasa jika pedang gila sudah terpengaruh oleh aura pembunuh dari Janlu. Dia menyarankan agar pedang gila menghancurkan Janlu, namun hal itu membuat pedang gila marah. Datang menemui istrinya yang sedang mengandung, tiba-tiba saja perut istrinya mengalami kontraksi. Saat itu juga kolektor pedang mendatangi Ning Yuchu untuk mengambil kembali Janlu yang sebelumnya dia pinjamkan. Tidak mau mengembalikan Janlu, kolektor pedang mengatakan jika Janlu akan merenggut semua yang Yuchu sayangi. Dia meminta Yuchu untuk menjadi dirinya sendiri, namun Yuchu marah dan langsung menyerangnya. "20 tahun telah berlalu. Diceritakan bahwa setelah pedang gila mengalahkan 3 penjaga aliansi Tianwen, dia sudah tidak pernah muncul lagi di dunia persilatan. Sementara master pedang pemimpin aliansi Tianwen, dia telah mendominasi dunia dengan pedang Xingtianya sampai sekarang ini." Berkata jika pedang gila lebih kuat dari master pedang, pendongeng mendapatkan protes karena orang-orang di sana lebih mengunggulkan master pedang. Hingga seorang gadis yang sedang menyamar bernama Xiao Holing menghentikan mereka dan berkata jika pedang gila lebih unggul sesuai reputasinya, sedangkan master pedang orang munafik yang hanya mengejar ketenaran. Tiba di kota Yunhai, 6 orang pengembara termasuk Ning Yuchu sedang berhenti untuk beristirahat. Kelima temannya tidak tahu Yuchu adalah pedang gila dan menganggap sikapnya selama ini selalu aneh. Berjudi dan minum alkohol sampai kehabisan uang, Yuchu pada akhirnya dipukuli karena tidak sanggup membayar. Hingga datanglah Ling membayarkan semua hutangnya dan meminta batu yang diambil mereka dari Yuchu. Memimpikan kejadian 20 tahun lalu, batu hantu itu istrinya berikan kepada Yuchu dan putri mereka. Yuchu melihat aura Janlu pada tubuh putrinya, dan akhirnya dia tersadar dari pingsannya. Menasehati Yuchu agar tidak seperti ini lagi, Su juga sudah menjahitkan jubahnya yang telah robek. Yuchu menyadari batu hantunya tidak ada, ia langsung pergi dan mengikuti orang yang merampok rumah judi. Membagikan makanan curiannya kepada anak-anak yatim piatu, Ling ditunggu Yuchu yang meminta batu hantu itu kembali. Namun Ling menganggapnya seorang pengecut, dan dia meminta Yuchu untuk mengejarnya. Terkejut Yuchu bisa ilmu bela diri, datanglah pamannya Xiao Hoshio menghampiri Ling. Ling ketahuan telah menjadi bandit kota Yunhai, dan bibinya Xiao Homuking penguasa kota Yunhai akan menikahkannya dengan Zhao Shen, adik dari master pedang. Meminta Shen untuk membatalkan pernikahan mereka, Ling tidak sudi jika harus menikah dengan bajingan seperti Shen. Namun dia berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Ling yang akan dilecehkannya datanglah Yuchu menyelamatkannya. Memberikannya obat penawar, Ling yang akan membunuhnya dihentikan oleh Yuchu. Dia meminta kembali batu hantunya, dan Ling akan mengembalikannya setelah Yuchu memenuhi satu syaratnya. Akan pergi dari kota Yunhai,
Tiba-tiba saja muncul mayat Shen yang tertusuk oleh pedang milik Ling. Gerbang pun akhirnya ditutup, dan mereka tidak bisa pergi dari sini. Tidak tahu siapa yang telah membunuh Shen, karena Ling sendiri dibawa Yuchu untuk keluar dari kota Yunhai. Dia yang akan menyelidikinya sendiri. Setelah itu Ling akan mengembalikan batu hantunya. Datang untuk membalaskan dendam kematian Shen, namun mereka bukanlah tandingan dari Muking. Mereka mengancam akan menghancurkan kota Yunhai jika tidak menyerahkan Ling secepatnya. Di malam harinya, Ling dikepung oleh pasukan aliansi Tianwen. Dia yang terjatuh ditemukan oleh Yuchu, dan keesokan harinya pasukan aliansi Tianwen bersama Master Pedang bersiap untuk menyerang kediaman Xiaohou. Tersadar dari pingsannya, Yuchu menceritakan jika anak perempuannya juga bernama Ling. Dia meminta batu hantu itu kembali, agar kini hutang di antara mereka telah impas. Sampai di kediaman Xiaohou, Muking mencoba menjelaskan jika kematian Shen belum diselidiki dengan jelas. Master Pedang yang tidak peduli dengan urusan itu, karena Zhao Shen sudah lama berpikiran ingin memberontak. Dia yang hanyalah sebuah pion bagi Master Pedang. Tujuan mereka sebenarnya datang ke sini karena ingin merebut metode penempaan rahasia milik keluarga Xiaohou. Mengetahui aliansi Tianwen sudah menyerang kediaman Xiaohou, Yuchu mencegah Ling agar tidak pergi dari sini. Ling berpikiran Yuchu mencegahnya karena menginginkan batu hantu, namun batu hantu itu tidak Yuchu ambil saat Ling memberikannya. Akan mengungsi ke tempat yang lebih aman, Ling yang telah pergi menitipkan batu hantu itu kepada Su. Hal itu membuat Yuchu khawatir, dan dia memutuskan untuk datang ke kediaman Xiaohou. Melihat bibinya diserang oleh Xiao, Ling tahu jika kematian Shen juga disebabkan olehnya. Dia pun langsung menyerang Ling, namun tindakannya itu dihentikan oleh Yuchu. Melihat Janlu muncul, Master Pedang tahu jika dia adalah pedang gila. Dia yang sudah mencarinya selama 20 tahun, akhirnya mereka bisa bertemu. Membuat pedang Xingtian patah, Master Pedang heran kenapa kolektor pedang tidak mengambil kembali Janlu. Meskipun pedang itu sangat hebat, tapi itu masih tetap pedang pinjaman. Memperlihatkan metode penempaan rahasia, namun saat ini tidak ada orang yang bisa memahami isi dari tulisan tersebut. Muking pun meminta Ling agar pergi ke Jiangzhou untuk meminta bantuan keluarga Ouyang sebagai pencegahan jika suatu saat aliansi Tianwen kembali menyerang. Muking juga meminta Yuchu untuk menemaninya dan memberikan metode rahasia penempaannya kepada Yuchu. Langsung berangkat menuju Jiangzhou, Su yang melihat mereka akan ikut pergi bersama. Mereka pun sampai di suatu tempat, dan Su bertemu dengan Wu yang sebelumnya dia minta untuk kembali. Berkunjung ke rumah temannya, Ling memperkenalkan temannya itu sebagai Panci. Ayah Panci telah menyiapkan perahu untuk mereka besok, dan dia meminta Yuchu untuk menjaga Ling dengan baik. Memberikan Yuchu sebuah seruling, namun Yuchu menolaknya karena di dalam hidupnya memiliki pedang saja sudah cukup. Hal itu pun membuat Ling marah, dan dia mencuri Janlu saat Yuchu sedang tidur. Merasa pedang ini lebih berharga daripada hidup Yuchu, Ling lebih baik akan membuangnya saja. Namun Yuchu berhasil merebutnya kembali dan mengakui jika pedang ini memang sangat penting bagi dirinya. Di sisi lain,
Su yang melihat sikap Wu sangat aneh merasa curiga kepadanya. Dia akhirnya mengaku jika saat Su memintanya untuk kembali, mereka bertemu dengan orang-orang aliansi Tianwen. Adiknya dan para saudaranya ditangkap, dan dia diminta untuk memata-matai pedang gila. Mengobati luka di kaki Ling, Yuchu menceritakan jika pedang Janlu ini adalah pedang terkutuk. Dia yang selalu dipengaruhi oleh aura pedang ini, akalnya akan hilang dan tanpa sadar telah membunuh orang terdekatnya. Karena sangat terobsesi dengan pedang ini, istrinya menjauhkan putri mereka dari Yuchu agar dia tidak celaka. Setelah tidak sadar membunuh istrinya sendiri, Yuchu mulai terbangun dari kegilaannya. Sejak saat itu dia sudah tidak pernah menggunakan Janlu lagi, kolektor pedang yang juga tidak pernah muncul lagi. Yuchu mencoba segala cara untuk menghancurkan Janlu namun tidak pernah berhasil. Menggendong Ling kembali ke desa, di sana tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Mereka diminta untuk sarapan oleh ayah dari Panci, namun makanan itu sudah ia berikan obat bius. Tersadar karena Janlu, ayah Panci mengaku jika dia diminta oleh orang-orang aliansi Tianwen. Desa ini yang sudah berada di bawah kendali mereka, Yuchu juga mendapati teman-temannya telah tewas di hadapannya. Mengatur arahnya jalan cerita, pedang gila hanyalah sebuah bidak catur yang bisa ia kendalikan. Kolektor pedang ingin Yuchu terus membunuh, sebagai persembahan dan pengorbanan untuk Janlu. Kembali dari membawa perahu, Panci yang melihat Janlu berlumuran darah mengira jika Yuchu telah mencelakai Ling. Hal itu membuat Yuchu marah, dan dia tanpa sadar langsung membunuh Panci. Memberikan hadiah batu hantu kepada Ling, Yuchu langsung tersadar dari pengaruh Janlu. Dia yang tahu Panci adalah putri yang ia cari selama ini, Yuchu mengingat perkataan kolektor pedang jika Janlu akan merenggut semua orang yang dia sayangi. Menaikkan mereka ke dalam perahu, Ling menggunakan Janlu untuk menahan mereka. Namun dia berakhir diikat seperti ini, dan Janlu akhirnya berhasil didapatkan master pedang. Membiarkan Wu tetap hidup, karena dia telah berjasa membantunya menangkap keluarga Ouyang dan juga merebut Janlu. Master pedang berencana kembali merebut metode penempaan rahasia, agar Janlu sepenuhnya bisa dipalsukan dan dia akan menjadi penguasa dunia. Tidak mau mengotori pedangnya, Master pedang menyerahkan Ling kepada Wu. Sementara Yuchu yang kini sudah tersadar, dia menguburkan putrinya itu dan mengubur dirinya sendiri. Bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, namun pada akhirnya mereka meninggalkannya. Hingga datanglah Ling menemuinya, dan ia membuat Yuchu kembali bangkit. Datang menemui Muking, dia memberitahukan jika Master Pedang ingin Yuchu menyerahkan metode penempaan rahasia untuk ditukar dengan Ling. Muking juga meminjamkan senjata pemusnah 10 arahnya, agar membantu Yuchu menahan Janlu. Langsung datang menemui Master Pedang, dia mengatakan jika Ling telah mati. Yuchu pun memancingnya ke sebuah formasi guntur, namun Master Pedang dengan mudah menghindarinya. Berhasil merebut kembali Janlu, Yuchu langsung memusnahkan metode penempaan rahasia di hadapannya. Master pun terpaksa mengorbankan tangan kirinya untuk dia rubah menjadi Janlu.
Setelah berhasil mengalahkan Master, Ling datang bersama dengan Wu. Yuchu yang masih belum sadar menyerang mereka, dan Wu menahan serangannya agar tidak mengenai Ling. Bagaikan sebuah cahaya untuk Yuchu, batu hantu yang dipakai Ling mengeluarkan cahaya yang membuat Yuchu tersadar dan menusuk dirinya sendiri. Itu juga kesempatan untuknya mematahkan Janlu, dan permainan yang diatur oleh kolektor pedang untuk menjadikan Yuchu penerusnya juga gagal. Mengembalikan seruling yang diberikan Ling sebelumnya, Yuchu akhirnya sudah benar-benar bisa bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Kolektor pedang menghancurkan Janlu yang sudah patah, dan dia tidak tahu siapa yang akan menjadi kolektor pedang berikutnya. Jangan pernah serakah dengan apa yang kita miliki saat ini, karena sejatinya semua yang dimiliki itu hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kapanpun oleh pemiliknya. Sayangilah keluarga selagi mereka masih ada di dekat kita, karena jika waktunya sudah tiba, penyesalanlah yang akan datang jika pernah mengabaikan apalagi menyakiti mereka.